Mendung ke Labu. Capeknya kan baik ngaranna ge usaha ayeuna mah istirahatkeun heula tong maka di pikiran apa yang kasusah tepati teuing karasa. 2,000 years later. Halo guys, balik lagi sama kita di Podskamling. Selamat datang di Podskamling Studio yang baru. Studionya bagus banget, ini kerjanya penuh dengan effort dan biaya yang mahal guys. Pokoknya luar biasa sekali ya. Modal 70.000 jadi seperti ini guys. Imajinasi versus reality. Hasilnya seperti ini, tapi lumayan sih kalau diganti. Iya. Nanti kan setimpal dengan effortnya. Betul. Dan kalau kita pun udah kaya nanti, Bang. Udah kaya kita nanti. Kita kayak gini kok. Udah kayak gitu. Jadinya yang mana? Jadi ini adalah studio baru kita. Sebenarnya kita cuma geser 5 meter dari studio sebelum kita. Tapi ini penuh perjuangan sekali guys. Studio ini akan menjadikan sejarah buat kita ke depannya gitu. Tonggak sejarah. Betul, betul gitu. Jadi gimana Bang? Podskamling ini gimana? Ya pokoknya Podskamling itu kita mau dikembalikan lagi ke konsep awal. Jadi Podskamling itu kan sebetulnya obrolan-obrolan ya masyarakat atau warga sekitaran Kota Bogor ngobrol di pos ronda atau obrolan-obrolan Podskamling lah gitu maksudnya teh. Jadi disclaimer ya kita ini cuma warga-warga biasa gitu maksudnya dengan tingkat intelektual yang berbeda. Ya, jadi yang tinggi seperti saya gitu. Jadi ujung-ujungnya sih sebetulnya hanya komedi karena kita mengerti tapi kita tahu tapi nggak tahu ngerti gitu aja. Dan kita banyak ketakutan. Iya. Jujur saja kita masih belum mampu membeli pengacara. Jadi kita masih banyak ketakutan. Ya untuk episode kali ini kita kedatangan banting tamu nih. Siapa Detik? Ini namanya Rifki. Tapi panggilan kerennya nama akrabnya atau nama hutannya atau nama apa gitu. Namanya Rifki juga. Karena keanehan ya? Enggak dong, namanya Cang ini memang orangnya sedikit orangnya ini Bang, introvert. Oh. Ya. Tapi lebih ke yang malu-maluin. Oh, tapi dia sarjana kehutanan ya? Bukan sarjana akuntansi. Iya. Karena kalau sarjana akuntansi jadi Cangak. Kalau Eshut malah jadi Cangcut. Jadi Cangcut. Cangcut Bang, Cangcut. Ya jadi Cangcut gitu. Cang ini selain dia lulusan kehutanan Bang, saya itu dia juga pengrajin, bukan pengrajin apa bahasanya ya? Ya pengrajin ya Cang ya? Pengrajin kayu. Penggiat ya bahasanya gitu. Dia banyak sekali olahan-olahan yang olahan makanan yang jadi donat gitu. Praktisi. Betul praktisi ya kayak gitu ya. Kayak dulu aja kan bar kita waktu kita di rumah kopi itu. Ini yang buatnya hasil gitu. Karya dari Cang. Betul. Luar biasa sekali. Dia orangnya malu-malu gini Bang, nunduk. Iya. Ngantuk aja nanti. Kelihatan sih dari orangnya itu banyak ngomong gitu, provokatif gitu, proaktif gitu. Jadi penuh dengan intuisi, kelihatan kan dari kayaknya. Dan juga ini lebih ke ini sih, promil. Iya, ini aja kalau kalian bisa dengar nih ya, dalam hatinya itu berisik tuh. Segini aja suara dalam hati. Masuk ke suara di sini. Masuk ke mahligai. Wah, gila berisik. Tolong berhenti, Cang. Tolong. Jangan berisik sekali Anda, Cang. Jadi Cang ini sekarang lagi pusing katanya, Pak. Pusingin apa? Gara-gara dia cek status dia vaksin di Peduli Lindungi di aplikasi maupun di website
itu dia nggak bisa dicek katanya kayak gitu. Bang, itu vaksin peduli lindungi itu salah siapa, Chan? Sebenarnya kasus kayak gitu kan bukan cuma Cang doang yang dapat kayak gitu. Iya, Terus tuh. lu juga kan? Gila, gua tuh baru aja kemarin. Maaf Pak, nih Bapak sudah dipakai. Nah, sudah dipakai. Tapi kan saya belum vaksin kan. Iya, tapi nih Bapak udah dipakai, udah diinput katanya teh. Coba dicek ulang, mungkin salah input. Oh, kita nggak input Pak. Kita cuma nyocokin data yang ada di Disduk Capil. Oke. Disduk Capil. Datanya ternyata, coba mana saya lihat laptopnya, gue lihat kan, nanti screenshotnya di sini. Ternyata nih gua dipakai oleh seseorang yang bernama Edi. Kok bisa? Ya makanya gue juga bingung. Dia malah si tenaga kesehatan yang nanya ke gua, kok bisa sih Pak? Kata-kata. Nah, kok lu tanya sama gua? Emang KTP Bapak di mana? Ini datanya di Dukcapil kata. Mbak, saya bilang teh, di mana-mana data nih dan data kakak itu dari dulu juga kayak gitu, nggak berubah-ubah kan, gitu maksudnya. Itu data gue ya dari dulu ya kayak gitu, kalau berubah-ubah, masa gue yang ini sih sistem yang ngaco, gue yang dimarahin. Nah, kita yang harus urus. Iya, kita yang ngurus. Terus sementara dia adalah pelayan, harusnya kan? Betul, Anda ini digaji oleh pemerintah, oleh anggaran COVID yang nilainya triliunan. Ayo semangat, baru kali ini gue semangat banget nih. Ya sama gue juga. Wah gila lah pokoknya lah. Ya harusnya Anda dong yang melayani saya, kenapa jadi saya yang harus ngurus? Bapak jam 3 masih sempat nih ke Dukcapil katanya. Terus gue bilang, nah di sini ada Pak Lurah, ngapain atuh katanya teh. Pak Lurah pun nggak ngebantu, cuma nge-WhatsApp Dukcapilnya nih Pak, udah Pak, cina teh. Ya udah. Terus gue balik lagi ke sana, datanya masih tetap. Berarti kan secara sistemnya juga gue cek ya, jangan pikir gue nggak tahu IT. Gini gue bisa benerin AC. Ini agak terakhir lampu di sini putus kabelnya, dia yang benerin. Kan di komputer juga ada listrik ya kan? Iya benar. Iya. Gitu. Terus gimana? Nah gue cek sistemnya ternyata dia pakai tricare.bpjskesehatan.go.id. Oke. Ya berarti kan rancu dong seharusnya kalau misalnya dia pakai datanya Dukcapil, terus ternyata dia pakai sistem yang ada di BPJS, berarti integrasi data antara BPJS dengan Dukcapil nggak sinkron dong gitu. Oke. Si Pak Lurah ngejelasinnya cuma dia biasa Pak, kayak gini mah datanya selalu bisa aja namanya sama atau nicknya sama. Yang namanya nick itu adalah unik gitu loh, nggak mungkin satu nick bisa dua nama, gimana caranya gitu loh maksudnya. Nah, gua cek di data di tahun 2014 kan kita dulu ngurus data-data pilpres dan pilkada. Betul. Gua masih ada datanya, nggak ada tuh namanya, nggak ada. Gua cek namanya. Berarti ini menurut gua kayak semacam human error berarti. Bisa jadi dong. Karena kalau kita bicara masalah nih, nggak mungkin se-Indonesia ada yang sama. Betul. Gua kan bilang, gua ngotot mungkin salah input kali, itu bisa diselesaikan nggak secara sistem atau di bypass dulu menggunakan ya mekanismenya gimana sih? Gua lihat sih tenaga kesehatannya nggak siap dengan kejadian seperti itu. Kemudian nggak lama kan gua langsung googling, ternyata banyak kasus yang sama tuh. Oke, berarti Terus solusinya katanya teh, Bapak hubungi aja helpdesk pedulilindungi.id. Gua telepon gak nyambung, gua email pedulilindungi@pedulilindungi.go.id. ya. Gua kirim nggak keterima, Mailor Diamond. Artinya kan emailnya nggak nyampe ke sana. Berarti Bang gini nggak sih kalau misalkan nick itu kan misalnya kayak gue nih 320 ke sana. Itu kan kayak kode daerah juga kan ya. Nah berarti lu itu kemungkinan ada salah tuh di belakang nggak sih? Nah kalau itu berarti si Edi ini yang pakai nick lu itu kemungkinan masih di sekitaran Bogor. Ya Pak? kalau gue pikir, karena yang paling sering tahu itu nick itu ya gue sendiri kan. Nah. Nick gue itu udah dari dulu juga kayak gitu, belakangnya kosong sekian kan. Yang pasti kan berarti salahnya yang pas ngikut si Edi gitu loh maksudnya. Yang maksud gue human error. Saat itu gitu loh maksudnya. Si nakesnya
malah menekankan bahwa kesalahannya saat ini. Kan aneh dong, lah gua belum ngapa-ngapain kok jadi kesalahannya. Itu vaksin pertama. Vaksin pertama. Vaksin pertama. Si Edi itu udah 2 kali, apa belum? Udah katanya udah 2 kali, gua cek 2 kali. Berarti ini nggak apa ya? Si syarat ini sebenarnya nggak bisa ini dong bang, karena ada beberapa Iya. merugikan orang. Kan kita juga sama-sama tahu gitu, sistem di Peduli Lindungi aja kan dari dulu juga kan sering bermasalah data-datanya. Sekarang bertambah lagi, boleh mereka mengklaim bahwa datanya adalah aman dan lain-lain, tapi tetap aja data ganda, data yang nggak beres, tetap aja seluruh Indonesia 250 juta jiwa. Di mana mau benahin datanya? Terus sementara data antara instansi yang satu dengan instansi yang lain itu nggak match. Coba sekarang urusannya kan kalau nggak salah ya Dukcapil, kemudian BPJS karena konteksnya di bawah Dinkes, Ya. kemudian data dari Peduli Lindungi juga. Kalau mereka klaim itu adalah one data atau satu data yang semuanya terkoneksi, Aduh, iya, iya maksudnya termasturbasi. terkoneksi. Oh terkoneksi, tadi udah dibenerin ya? Kok jadi salah lagi? Sebenarnya salah sih. Memang kalau lagi amarah menggebu-gebu tuh bawaannya Betul, ke sana. betul. Gue semangat nih. Apa kita lari-lari dulu? Pernah kecil. Nanti kalau bayar tuh rupanya. Terus bang. Aduh, jangan dibahas sana lah. Rusak nama gue bang. Lanjut tadi. Iya masalah integrasi itu juga bermasalah sampai sekarang gitu loh maksudnya. Jangankan masalah Peduli Lindungi, untuk katakanlah yang kemarin sahabat relawan kita Teh Isna, ya, beliau kan lagi sibuk di masalah PKH, dana bantuan sosial. Nah di data di Dinsos aja itu nggak match dengan data kependudukan, kok bisa kayak gitu? Gak match-nya apanya nih maksudnya? Apakah nama Hampir sama, nicknya berbeda, kakak kan lebih ke arah kakak ya, dik dan kakak. Nicknya siapa, kakaknya siapa, ya orang mati aja masih tetap dikasih bantuan. Kemana dong? Iya, jadi banyak praktik-praktik yang memang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nih bang, nih, harus potong nih. Kayak misalnya kita kan di beberapa aplikasi gua masukin nih, itu udah muncul nama biasanya. Udah tersinkron Iya, sama nama, iya. alamat, malah Iya, ada yang tanggal lahir. betul. Nah, kemungkinan error kayak gini, kita kan nginput buat vaksin ini setahu gua tuh nih dulu berapa nih KTP. Betul. Masa namanya ada 2? Betul. Mungkin nggak sih? Enggak dong. Nggak mungkin, gua aja ya sampai bilang gini, ini ada kakak gua, di scan. Kalau di scan kan dia langsung masuk ke Dukcapil dong. Ya. Kan bisa ngecek nicknya apa, namanya siapa, gitu doang. Oke. Kok dianya nggak mau? Hah? Kan aneh gitu loh maksudnya. Kan data gua tuh udah tercatat di Dukcapil itu namanya seperti itu, nicknya seperti itu. Berarti yang salah itu siapa? Kenapa gua yang dimarahin gitu loh maksud konteksnya. Kalau misalnya mau sama-sama bantu, yuk silahkan kita bantu, gua analisa permasalahannya di sistem yang mana, bisa ditelusuri satu persatu, gitu loh maksudnya teh. Karena gini ya, karena vaksin ini kan sekarang udah jadi syarat apa-apa, bener nggak sih? Iya, coba. Dan kita nggak bisa vaksin gara-gara ini kita dipakai semua orang, ya itu rugi banget Pak. Syukur-syukur gua mah kan nggak terlalu sering kemana-mana, ke mall juga jarang, nggak pernah ngapain ke mall gitu, dusun. Emang nggak mampu aja sih sebetulnya Pak. Ya. Parkirnya aja mahal, makanya udah di Kita rumah mau aja. parkir berarti ya? Iya. Nah yang kasihan itu teman kita nih. Bentar lagi kan mau berangkat nih. Kemudian pas dicek Dia di Peduli Lindungi, aplikasi Peduli Lindungi, nggak ada. datanya tidak ditemukan. Itu invalid bang, tadi gua coba cek. Datanya invalid. Nah maksud gua kalau misalkan data itu, dia kan tadi cek juga ya di mananya? Di yang tes itu ya? Muncul apa tadi? Hasil vaksinnya? Sudah vaksin. Nah, Mic-nya deketin dong sama lutut. otaknya. Iya, maksud gua kan sekarang jadi syarat apa-apa gitu kan. Sementara kita mau vaksin, tapi data kita malah digunakan sama orang lain. Nah ini yang jadi Iya, ini yang aneh tuh. entah itu human error atau apapun itu, ini tetap merugikan menurut gua. Terus yang jadi permasalahan ini bukan kasus 1-2 orang, ini udah banyak gitu, mau ratusan ribuan gitu loh. Tapi kok nggak ada solusinya, mereka nggak memberikan solusi yang sifatnya
ya langsung gitu loh maksudnya, solutif lah istilahnya. Toh malah yang gua dapat jawaban kan gua rame di Twitter, gua tag tuh di Kominfo karena urusannya dengan aplikasi, dengan teknologi, kemudian ke Dukcapil karena korelasinya dengan data kependudukan, sampai gua tag Bima Arya sama kepala dinas Kominfo-nya Mang Rahmat. Apa kabar Mang Rahmat? Tolong dong Mang Rahmat kalau lihat saya Mang, ayolah tolong dibantulah. Gak usah pakai bawa-bawa nama bagus, saya aja Bang. Gitu. Tetap jawaban yang gua peroleh itu terkesan di pingpong oleh pasal jadi tolong konsolidasi data dengan Dukcapil. Setelah itu hubungi helpdesk Peduli Lindungi. Itu terus jawaban yang saya terima. Dan lu udah ngehubungin Peduli Lindungi, udah nge-email itu kan? Udah gua email, udah gua telepon, teleponnya kan di 119, extensionnya 9. Tetap nggak ada respon. Twitter pun emailnya, Twitter pun balasannya berhari-hari berikutnya. Dibalas tapi sama dia. Dibalas tapi yang balas mimin doang paling. Kalau nggak mimin mesin. Kan biasanya Bot, ya? gitu, bot. Ayo. Tapi si miminnya bilang apa? Itu tadi yang gue bilang teh. Si Dukcapil yang balas, yang nge-reply. Gitu makanya ya kalau bagi gue mah nggak divaksin juga nggak apa-apa lah gitu maksudnya teh. Cuma ya buat yang lain gitu yang kira-kira yang seharusnya mereka jauh lebih betul. Tapi kan kita juga vaksin itu salah satu selain daripada memang kita butuh juga ya di kondisi sekarang. Salah satu ya kita memang membantu program pemerintah juga karena ada sih mencapai target vaksinasi yang pengen di akhir tahun ini hampir 90% atau 70% ya. Gua lupa gitu. Nah, tapi kondisinya kebanyakan seperti ini gitu kan. Memang di lingkungan gua ada 1-2 kasus, tapi di luar sana banyak. Iya. Dan orang-orang pun mungkin menurut gua kayak semacam bingung juga Bang. Karena ya kalau kita bicara masalah nih, ya kita kayak masukin ke aplikasi itu kan udah muncul nama gitu. Kalau disalah nama kan entah itu siapa yang salah gitu. Kok bisa gitu loh maksudnya teh. Atau bapak yang duduk di sana yang punya inisial yang sering rame. Gimana menurut Anda Pak Luhut? Salah. Pak Chan? Gimana? Enggak, jadi mungkin kalau menurut gua gini, kalau misalkan ada dari siapapun itu yang dengar bisa share kemana-mana lah ya. Iya, ini kan problem kayak gini bukan 1-2 gitu kan. Di seluruh Indonesia mungkin banyak, bisa dicari lah di Twitter, banyak orang yang ngaduin hal-hal semacam ini gitu kan. Nah ini kan kayak sifatnya teknis gitu ya Pak. Entah itu manusianya yang error, salah input atau segala macam. Tapi menurut gua ya panitia atau siapapun itulah yang ngurusin vaksin, ya tolong bicaranya juga masalah permasalahannya dulu gitu. Jangan semata-mata menekan vaksin 100% sementara hal yang kayak gini betul. Nah, sejauh yang gua tahu pun gua percaya, gua memahami bahwa kalau kita bicara masalah birokrasi kepemerintahan misalnya, Jokowi itu kan menekankan nih, apalagi sekarang udah November nih, bentar lagi Desember udah akhir tahun, urusannya ke anggaran. Otomatis kan mereka menekan ke pejabat lebih bawahnya kan, ke provinsi, nanti urusannya di Ridwan Kamil ditekan, tolong Jawa Barat ya, dibikin 100% vaksin semua. Nah, Ridwan Kamil pun nanti turunin ke wali kota Bogor, Bima Arya tolong 100% kota Bogor. Di bawahnya kecamatan kan ada lurah pun ditekan habis-habisan sampai Pak Lurahnya menggunakan toa gitu. Gue nggak ngerti dia menyalahi aturan atau enggak ya, tapi minimal Pak Lurahnya minta izin dulu. Minta izin, mohon maaf nih toanya saya pakai untuk bikin pengumuman gitu, di luar kebutuhan agama gitu maksudnya teh. Dia sampai manggilin warga RW-nya sampai RT-nya segala macam. Ini tolong dong ini. Gua tahu gitu loh maksudnya. Dia tuh panik kan sebetulnya karena ditekan. Bahwa kelurahannya itu harus selesai vaksin itu. Kita juga mau sebagai warga kan sebetulnya.
Cuma karena kejadian seperti ini ya mau gimana gitu. Iya. Dan susah juga buat sampai 100% karena ada warganya yang belum vaksin. Iya. Karena ini dipakai sama warga lain. Betul. Dan nggak semua warga pun. Kalau gue masih mending, masih ngerti jalur-jalurnya kemana gitu loh maksudnya teh. Bagi orang-orang yang pemahamannya kurang gitu, masih awam lah gitu maksudnya. Ari kumaha gitu maksudnya. Terus orang yang benar-benar sakit nggak bisa ngurusin. Iya. Masa dia dipaksa harus ngurusin sendiri? Betul. Di sini kan kita ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat, ada wali kota, ya tolonglah gitu loh maksudnya, dibantu. Kan kalian itu sudah diberikan diberikan waktu oleh anggaran COVID. Ya, lebih tepatnya seperti itu. Diberikan waktu. Diberikan waktu yang tepat dah yang betul sampai akhir Desember ini. Tapi gini ya ininya. Iya kan ini waktu. Iya, kalau ini kan uang. Oh ini uang. Enggak bang, benar waktu gini. Karena Iya. waktu adalah uang. Karena waktu adalah ini. Tapi bang sejauh ini lu udah lapor kayak misalnya ke RP? Sudah. Kan di situ ada RT saya, ada RW saya Panding, ada RT Ijul, ada Pak Lurah juga alias. Oh, Pak Lurahnya ada? Ada di situ. Terus Udah kita udah diskusi, udah segala macam. Gitu. Nah, Pak Lurah mah kan nggak tahu kalau saya teh sudah pernah ngurusin pilkada sama pilpres. Beliau pikir saya bisa dipermainkan oleh data. Gitu. Iya, aduh maksud gua tuh sayangnya kayak gini sih, ngelihat ini kan banyak orang juga ya yang sekarang mungkin belum vaksin, ada juga yang sudah pun ternyata masih ada masalah. Ada masalah, betul. Karena ada beberapa yang sertifikatnya tidak bisa tidak muncul malah kalau bisa dulu betul. Gak terlihat itu kan, apalagi dikejar waktu pengen kita harus pergi ke satu tempat di mana membutuhkan sertifikat. Gak bisa gitu kan. Salah satunya ini gitu. Sekarang lagi murung, diam, demo aja sendiri gitu. Pangeran aja. Gitu. Jadi buat teman-teman nanti yang nonton ini, kalau memang nanti ada masalah halnya sama semacam iya, tolong komentar di bawah ya. Jadi minimal kita punya kesamaan lah dalam permasalahan ini. Syukur-syukur kalau misalnya ada banyak masalah yang ada di komentar di bawah ini, kita bisa sama-sama gitu, maksudnya kita konfirmasi lah ke pihak-pihak yang terkait gitu loh. Saling membantu lah ya intinya ya. Tujuan kita kan bikin podcast ini sebetulnya bukan untuk memprovokasi atau apa, intinya kan cuma butuh konfirmasi doang gitu. Ya, dan ini juga salah satu cara kita buat apa ya? Berguna. Lebih didengar. Lebih enak juga daripada teman-teman hanya ngadu dan tidak dapat jawaban. Siapa tahu dengan sama-sama gitu kan, ya bang ya, ada jawaban yang lebih pasti kayak gitu. Karena saya sendiri pun, ya kalian juga mungkin pernah mengalami, kalau misalnya di satu hari itu para pejabat daerah ini, RT itu pejabat daerah loh, paling kecil pun pejabat daerah, jadi kita harus hormat lah gitu. Kalaupun mereka dalam satu hari itu memberikan solusi, melayani kami gitu, karena kami juga para warga yang rajin membayar pajak gitu kan. Kita punya NPWP walaupun tiap bulan laporannya nihil. Belum nanti kita isi lah. Karena kan pendapatan kita masih di bawah 50. Iya. Gua setahun ya sekitar 16 juta. Kalau gua sih 49,9. Jadi kalau misalnya gua dapat pendapatan lebih lagi, gua sedekahin. Karena lucunya gini, karena kan lo tau nggak, Sri Mulyani kan bikin peraturan baru, perubahan lah gitu dari yang dulu bahwa KTP itu mau diintegrasiin dengan NPWP. Oh iya betul. Gua pernah baca begitu. Nah lagi-lagi gua ketawa dengan berita itu. Apa yang buat lo? Ya sekarang gini, data NPWP aja Pak. Ya. Nggak terlalu terintegrasi dengan KTP, gimana? Oke. Gimana mau integrasiin? Jadi nanti mungkin dia semacam satu kartu yang dua data gitu. Ya gue juga nggak tahu nanti bentuknya kayak gimana. Kayak di luar kan kayak SIM sama pokoknya kartu apa? Kita tuh kartu penduduk itu semua terkait sama SIM segala macam. Iya dulu kan wacananya kayak gitu kan? Ya jadi benar negara emang udah kayak gitu. Sebelum dulu heboh karena kasus
gitu kan. EKTP gitu. Namanya tuh jalan lima tidak rusak Iya. karena itu mungkin. Oh gitu. Nggak tahu sih, Yang di Cianjur ya. Coba lanjut tanya dulu gimana. Jangan dulu lah, gua belum bisa banget. Ya, jadi aturan pajak yang baru itu kalau nggak salah ya. Kalau dulu kan ada peraturan pajak yang penghasilannya di bawah 50 juta per tahun. Oke. Kalau nggak salah dulu 35 deh atau apa segala macam. Nah, Untuk wajib pajak. untuk wajib pajak gitu yang penghasilannya lebih gitu. Kalau di bawah 50 mah kita nggak punya kewajiban untuk membayar pajak gitu. Jadi banyak kan saat berita itu diturunkan, para pelaku UMKM atau orang-orang yang menengah ke bawah itu pada kaget karena mereka takut kalau misalnya kan kebanyakan yang punya KTP nggak punya NPWP, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya diintegrasi KTP dianggap aja semuanya punya wajib pajak gitu. Mereka takut. Kemudian Sri Mulyani bikin klarifikasi bahwa yang wajib membayar pajak itu yang penghasilannya di atas ketentuan itu. Dalam hitungan apa? Tahun. Tahun. Jadi kalau per bulan dapat misalnya pegawai per bulan dapat penghasilan per bulannya berapa gitu. Kalau kita hitung misalnya per tahun 50, per bulan berapa sih? Ya paling Matematik kamu 5 ya? 7. Parah, gua 4. 2. Coba, Cang, 50 juta dibagi 12. 4,1, 4,2. 4 juta. 4 juta gaji per bulannya. Wow. 4 juta kan tentunya di atas UMR kan? Iya. Ya, tapi kan dihitungannya per tahun dong. Tetap aja. Tapi kalau kita misalkan udah wajib pajak, belum wajib pajak, gua kan sekarang kayaknya belum wajib pajak nih. Entah karena penghasilan yang belum kita bayar itu kayak gimana. Iya Tapi kebanyakan. sering kena email bang, kayak misalkan Anda belum bayar pajak segala macam gitu. Iya, tapi kan di bawahnya kan jika Anda tidak di bawah ketentuan itu ya tolong diabaikan gitu aja. Mereka pun kan sebenarnya meraba-raba gitu. Nggak semua orang ya dia pajak pun nggak tahu sebetulnya dari 250 juta jiwa yang ada di Indonesia berapa persen yang penghasilannya di atas 50 juta kan nggak tahu. Nah, kalau misalnya kita hitung pun yang 50 juta per tahun, yang per bulannya 4,16 tadi kata si Cang, itu kan ketentuannya hanya untuk pegawai yang jelas-jelas tiap bulannya dapat duit segitu misalnya. Nah bagi kita nih yang profesional dalam kurung pengangguran, kan bisa aja bulan ini dapat duit segini, bulan depan sampai 10 bulan ke depan nggak ada gitu kan. Makanya hitungannya per tahun, diambil rata-ratanya. Kalau misalnya rata-ratanya segitu, atau total per tahunnya segitu, ya kita kena kewajiban pajak. Gitu. Tapi wajib pajak itu, misalkan gua dipenghasilan dari 50 juta per tahun. Nah, untuk gua wajib pajak ini gua ngajuin ke kantor pajak gua udah wajib pajak, apa memang udah tahu bahwa gua harus wajib pajak? Ini seharusnya kan wajib pajak, warga apa sih slogannya pajak itu? Ya bayarlah pajak lah intinya buat Wajib taat aspal pajak jalan. gitu maksudnya teh. Gitu. Orang bijak taat pajak. Ya. Nah, jadi seharusnya itu kembali ke masalah pribadi sendiri gitu loh maksudnya. Kan lu punya pembukuan nih atau lu punya transaksi nih. Kalau lu pikir dalam 1 tahun itu lu udah punya penghasilan 50 juta, ya lu harusnya sudah sadar. Sebetulnya konsepnya itu kan sama zakat gitu loh maksudnya. Kalau zakat kan lu mau berapa puluh juta, berapa puluh miliar pun hitungannya tetap 2,5%. Iya. Gitu loh maksudnya. Berarti buat ketika gua dari 50 juta gua datang ke kantor wajib pajak dan gua ngajuin untuk gua wajib pajak. Iya. Nah, berarti kalau kayak gitu di luar sana gua praduga tidak bersalah inilah. Gua klarifikasi dulu artinya banyak juga mungkin orang yang di atas itu tidak membayar pajak. Kemungkinan. Banyak. Kalau Bukan kemungkinan fakta. Ya, oke lah. Kalau fakta ya berarti. Iya, fakta. Iya, makanya begitu gencarnya. Kenapa? Karena Indonesia, Sri Mulyani memahami bahwa Indonesia itu tingkat orang bayar pajaknya masih kurang, makanya pengen digenjot. Sebetulnya kan orang yang mampu di Indonesia itu banyak. Tapi kan orang kaya kan pura-pura miskin sekarang mas. Gitu. Justru yang paling, kalau yang pernah gua alami, yang pernah gua lihat, justru orang yang menengah ke bawah tuh yang banyak lebih
memberi bantuan pada orang lain, lebih sosial, lebih baik gitu loh maksudnya teh. Karena bukan apa-apa, ya kita misalnya orang menengah ke bawah gitu, tapi tetap ngebantu orang lain. Kenapa? Karena kita juga pernah ngerasa susahnya kayak gimana kan gitu loh kalau kita mah alasannya. Tapi kalau orang kaya kan kita nggak tahu, kita nggak pernah gitu lah ya. Gitu. Ya kita juga orang kaya sih, cuman kayaknya kayak gitu loh maksudnya. Ya kayak gini, kita kayak gini. Nggak kayak gini gitu. Ya mungkin secara finansial kita belum kaya ya, tapi Belum. secara yang lain kita juga kayaknya belum Betul. juga. Kayaknya iya. Kita lagi coba buat kaya lah. Lu mau nyebut-nyebutin alat loh, ternyata enggak ya. Ya kita kan jangan kita yang bilang akhlak kita bagus. Biarkan orang tua kita aja gitu yang bilang. Enggak dong, yang maha kuasa dong. Ya pasti yang mau kosong. Iya, kalau orang tua mah ya pasti nganggapnya yang baik-baik sih. Gitu. Iya, Percayalah. anak kayak gini aja dibilangnya udah Iya, kasih. walaupun di tangannya sendal juga udah siap-siap kan, tetap aja anak baik sih. Berarti Bang, balik lagi ke yang tadi lah masalah vaksin. Berarti kalau memang nanti ada beberapa kendala hal yang sama lah kayak gini di luar dulu gitu. Menurut tuh gimana ini apa sarannya lah harus kayak gimana gitu orang yang memang bener-bener nggak tahu atau gue bingung nih ketika gue pakai kayak gini harus kayak gimana gitu. Itu awalnya juga gue bingung kan, tapi kan biasanya kan karena kita seringnya main Twitter kan. Betul. Ya udah karena gue pikir satu-satunya platform yang kira-kira bisa menyuarakan suara-suara netizen gitu, mas warganet atau apa terserah, itu hanya di Twitter. Terus instansi-instansi juga banyak yang main di Twitter, sekarang kan Instagram semua. Iya betul benar. Nah akhirnya gue pilih satu platform yang namanya Twitter. Udah di Twitter aja gue bikin, ya ramein aja di Twitter gitu maksudnya. Hashtag dibanyakin, hashtag vaksin, hashtag nik ganda atau nik digunakan orang Peduli lain lindungi. atau data tidak ditemukan, data invalid, peduli lindungi. Kemudian di tag pakai akeong kan, Oke. Akeong. Ini dulu namanya Akeong zaman SD tahun 2010. Kalau di gua ya mungkin kayak Akeong. Iya. 2010. 2010. Wah, gua baru belajar jalan, dia udah belajar nulis guys. Padahal gua udah bikin 2010 loh. Aslinya kan 94. Iya maksud gua kan ya ini aja biar lu kelihatan muda Bang. Tetap aja lu jauh gitu, gua tetap tua. Ya, kan sumber bapak gua. Nah itu kan mekanisme ininya kalau secara umumnya gitu secara apa mekanisme yang jalur biasanya pengen ke RT dulu kah atau ke RW kah atau langsung ke Dukcapil. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman, ada yang bertanya pada saya, Pak, bagaimana solusinya? Nik saya dipakai orang lain saat vaksinasi. Nah teman-teman, memang ada kasus-kasus seperti ini. Ini sedang kami selesaikan juga. Bagi teman-teman semua yang ada masalah niknya dipakai orang lain dan tidak bisa vaksin, segera hubungi call center 119. Nanti di sana petugas akan memandu. Dan jangan khawatir, dari pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua masalah terkait ini sehingga teman-teman bisa mendapatkan haknya untuk divaksin. Jangan lupa hubungi call center 119. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Jadi sebetulnya semua personelnya udah ada di situ. Jadi lurahnya ada, RW-nya ada, RT-nya ada. Jadi kalau misalnya ada kendala di saat registrasi kayak gua gitu misalnya atau di permasalahan yang lain, ya tinggal langsung ke RT RW-nya terus ke kelurahannya. Gitu. Dan saat itu pun lurahnya baik sebetulnya, Pak Lurah alias itu baik, namanya alias SE. Oke. Jadi bukan alias nama lain ya, Alias alias pakai Y gitu. Maaf alias salam. Salam alias. Baik sebetulnya dia langsung nge-WhatsApp kan Dukcapil nih, datanya udah saya laporin kan dikasih ke gua. Oh ya udah Kak gitu. Terus nanti aja tunggu nanti dipanggil lagi kata RT. Terus pas dipanggil datanya tetap kayak gitu. Tapi kan gua nggak menyalahkan personelnya, yang gua salahkan adalah sistemnya. Gua nggak menyalahkan orang karena gini. Ya kan kita sama-sama tahu pejabat daerah yang tingkat bawah ini, katakanlah tingkat bawah yang gue nggak merendahkan, tingkat lurah, RW, RT itu mereka punya wawasan yang terbatas, katakanlah itu, terutama permasalahan tentang teknologi, tentang sistem, tentang
Kalau tentang data kependudukan gue yakin mereka fasih gitu loh maksudnya. Tapi kalau kita bicara data kependudukan aja, data faktanya aja kan berbeda dengan di lapangan. Mereka hanya menggunakan data-data konvensional gitu yang di print out gitu. Kalau misalnya dengan data digital misalnya, integrasi data yang satu dengan data yang lain melalui cloud misalnya, melalui internet, melalui sistem yang satu dengan sistem yang dua, instansi satu dengan instansi yang dua, mereka belum tentu juga bisa. Karena itu adalah urusannya dengan instansi yang di atasnya lagi. Pejabat yang di atasnya lagi. Nah, gue nggak menyalahkan karena mereka pun mungkin dikasih tahu kalau misalnya ada permasalahan seperti ini, tolong dijawabin seperti ini. Kita juga nggak tahu seperti apa mekanismenya, atau si Pak Lurah pun menjelaskan sesuai yang dia paham aja gitu loh, maksudnya yang dia tahu aja. Di belakangnya itu seperti apa pun dia juga nggak terlalu ini kali kan. Intinya minimal dia memberikan solusi yang ada saat itu juga. Tapi kan kalau dalam kasus gua, solusi yang dia kasih kan tidak menyelesaikan masalah apapun. Gue tetap nggak bisa register, gue nggak bisa tetap vaksin. Terus di Peduli Lindungi aplikasinya kan di Androidnya nggak ditemukan nick gua. Nicknya ditemukan, nama yang anda masukkan tidak valid. Sama Edi tadi. Nah, saat gua masukkan nick gua, terus namanya Edi itu muncul. Kok aneh ya? Bingung. Iya. Terus yang lebih aneh lagi, Peduli Lindungi itu daftarnya pakai email sama nomor telepon. Nicknya mana? Hah? Kalau kita bicara sistem, ya udah pakai nick dong. Gue sih kalau misalnya kita buat ngecek kan pakai nick sama nama. Betul. Buat ngecek, tapi buat tadi apa login daftar. Login daftar sama nomor sama email. Kenapa pakai nomor telepon sama email? Kenapa nggak nih? Katanya satu data. Integrasi data ke semuanya. Wah, itu harapan cita-cita yang sangat bagus. Gitu. Ya semoga aja teman-teman yang punya permasalahan yang sama juga bisa saling berbagi lah ya teman-teman. Kalau misalnya di komentar itu banyak nih, ya kita akan bikin part 2-nya. Ya, tapi betul. yang isinya lebih ke arah konfirmasi. Iya, betul. Nanti dari komentar itu akan kita telusuri, kemudian akan kita bawa nih langsung ke Dukcapil, Ya, benar, ke benar. BPJS kalau perlu, ke Kominfo kalau perlu kita. Karena kan artinya kita punya bahan nih. Ya. Karena permasalahan ini bukan cuma kita doang gitu. Kita bawa emblemnya Pos Kamling. Misalnya aja kita bikin podcast kan sama kepala dinasnya. Iya nggak? Gak masalah. Iya. Jadi siap-siap nih kepala dinas. Siap nih Pak. Warga bawah banyak nih yang kesusahan, juga. Belum. Kita belum punya datanya, Bek. Sabar, Bek. Ya, tapi kan beberapa di lingkungan kita ada lah ya. Ayo. Ya kan gitu. Dan ini juga sih kalau menurut gua kenapa kita bicara kayak ini, karena ini menurut gua hal penting juga ya. Penting. Dalam artian bicara lagi ke yang tadi, vaksin ini sekarang udah jadi syarat kemana-mana gitu, syarat wajib lah untuk bikin perizinan segala macam pun harus udah vaksin. Makanya kalau ada satu warganya yang nggak bisa vaksin gara-gara nikah sama, tolonglah Bapak ini, Bapak tolong maksudnya ini. enggak. Ini warganya ada yang kesusahan gitu, maksudnya ada yang punya kendala mengenai vaksin kayak gitu. Jadi dengan podcast kita ini sebenarnya salah satu misi kita adalah itu. Kita bisa membantu juga ya. Betul. Bisa menjembatani Ya. juga lah dalam Ya. artian kayak gitu ya. Minimal sedikit banyak podcast kita ada Ya. manfaatnya lah. Ya, gitu. benar. Gitu aja sih. Ya, dan yang pasti kita bicara seperti ini bukan asal-asalan juga, karena ini yang kenanya nih, yang terkena masalahnya Ya. kayak gitu. Kemudian juga gue udah bikin investigasi sendiri Ya. gitu loh maksudnya. Benar, Baik benar. itu secara sistem ataupun datang secara fisik, pihak Dukcapil tuh nggak bisa menjawab gitu maksudnya. Mereka menjawab sesuai dengan pemahamannya mereka aja gitu. Dan itu bagi kita kan, bagi banyak orang pun kayaknya nggak cukup gitu loh maksudnya. Atau kita bertanya pada personel yang salah gitu, yang nggak Ya. tepat lah gitu maksudnya. Ya. Lah, kita tanya sistem, kita tanyanya admin tanyanya taunya cuma input data doang kok. Ya, kasihan juga kita Ya, mau ya, gimana ya. gitu. Benar. Gitu, minimal kepala-kepalanya lah gitu, atau atas-atasnya, atau yang seseorang yang jauh mengerti terhadap
sistem ini, karena ya kita juga mengapresiasi gitu kan ya Betul. sebetulnya ya. Kita apresiasi juga gitu. Betul, ya vaksinasi ini kayak kita mendukung terus. Ya iya, makanya kenapa Vaksinasi kita ini. bicara kenapa banyak orang yang tidak bisa vaksin gara-gara ini sama. Ya kita juga salah satu itu pengen membantu juga program pemerintah Betul. percepatan vaksin di Indonesia. Iya. Jadi lingkungan kita lah misalnya Kota Bogor kayak gitu. Kita nggak masalah kok di-endorse sama vaksin. Sama anggaran COVID kita di-endorse juga nggak masalah ya sebetulnya. Iya, Iya. Keberatan juga enggak sebetulnya, gitu loh maksudnya. Benar. Dari kemarin nggak ada kan gitu. Daripada kita fundraising melalui Saweria, terus giveaway juga nggak jadi-jadi ya Pik ya. Ya nanti semoga bisa giveaway ya gitu ya. Yang pasti pantengin dulu podcast. Tapi kita pasti ada giveaway kan Bang? Pasti ada ya. Pokoknya pantengin aja lah channel kita gitu guys. Pik, anggaran kita aja habis buat kayak gini ya Pik. Insya Allah orang Gimana? baik. Orang Oh gini aja, gimana kalau kita kasih giveaway vaksin COVID? Lu aja gagal. Tidak seperti itu. Aduh, harusnya giveaway itu ada sponsor. Oh ini sponsor nih, kita nggak ini ya. Daripada buat kita ya buat Amir salah gitu maksudnya. Ini kita di endorse, enggak sponsor nggak ada. Sosokan main giveaway. Sosokan main giveaway. Ya pasti gitulah ya. Intinya kita di podcast kami ini kita pengen membantu juga ya program vaksinasi ini. Semoga target yang pemerintah canangkan akhir tahun bisa sekian persen itu terlaksana gitu. Amin ya semoga. Karena bentar lagi mau tutup tahun, anggarannya udah tutup. Iya, Jadi kita sama-sama lah membantu. Betul. Dan buat teman-teman yang belum vaksin, silakan vaksin ke gerai-gerai, ke tempat-tempat yang menyediakan vaksin gitu kan. Jangan Iya. lewatkan kesempatan untuk vaksin ini ya, betul Bang. Karena ketika nanti sudah vaksin, kemudahan juga buat kita perjalanan, perizinan segala macam itu bisa lebih mudah. Kayak gitu. Itu ya. Ya. Sebelum ditutup, Pik, Oke. ini kan kembali lagi kita konsepnya pos kamling ya. Betul. Konsepnya pos kamling. Jadi dari kemarin tuh kita banyak terima saran dari rekan-rekan kita yang nonton, teman-teman. Kita nggak pakai pensilan ya, namanya nggak ya? Pos counter enggak ya? Katanya dari beberapa komentar Ya, mereka subscriber kita juga banyak yang bilang lah ya. dari subscriber kita ini pada kita kenapa konsepnya nggak dikembalikan lagi kayak pos kamling gitu loh Betul. maksudnya. Jadi ada beberapa dari mereka kalau kita tuh syutingnya langsung di pos Honda katanya. Ya, oke. Ya itu nantilah karena peralatan kita pun nggak Masih terbatas lah. terbatas, nggak bisa disesuaikan untuk outdoor, jadi hanya bisa untuk indoor ya sementara. Tapi kalau misalnya view-nya banyak, kita dapat penghasilan dari ini ya pasti kita akan lakukan gitu. Karena emang tujuan awal kita kan sebetulnya pengen mengangkat kembali obrolan-obrolan di pos kamling gitu. Ya, obrolan ringan gitu betul ya. Jadi kan kita sekarang udah jarang lihat loh Iya, benar. pos kamling di Kota Bogor, mana ada? Coba. Efeknya apa? Ya banyak kejahatan, kriminal dan lain-lain. Padahal kan minimal dengan adanya pos kamling, dia kembali lagi bisa kembali lagi digalakkan gitu loh maksudnya. Betul. Nah terus dari beberapa dari komentar yang lain pun memberi saran bahwa tolong dong di setiap episodenya dikasih satu inset, satu pos ronda di RT mana, di RW mana, di kota mana gitu. Jadi kita sama-sama mempromosikan pos ronda yang ada di sekitar kita gitu. Betul. Oh ini pos ronda ini, terus dijelasin secara deskriptifnya seperti apa gitu Mas Yate. Jadi Dan- kita bikin komunitas sesama orang nongkrong di pos ronda aja gitu. Itu obrolan ringan, kadang Obrolan ringan. iya bicaranya tapi nggak seringan itu gitu. Iya, Biasanya kayak gitu. ini mah kebetulan aja gitu. Nanti mah kita Iya. ngomongin bola kayak ngomongin apa Iya. kayak gitu kan. Ngomongin kembang desa kayak. Wih, udah gak ada ya? Banyak. Oh, banyak. Stok banyak di sini. Dan buat teman-teman juga nih yang misalkan ada ini ya, ada mau kasih info kita ada pos kamling yang memang mau buat kita Ya. ngobrol atau semua warganya yang bisa kita ngobrol lah ya. Silahkan komen di sini atau Ya. hubungi ke kontak kita gitu. Insya Allah kita bisa datang ya. Betul. Mungkin nanti jadwal bisa kita atur segala macam. Ya kita bikin sama semi pos kamling OTL ya, on the road. Ya, benar. Model-model kayak gitu ya. Dari pos kamling juga pos kamling. Bagus itu, bagus ya, betul. Ya buat teman-teman silakan Ya. nanti komen di bawah ini ya. Ya sekian
Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Dadah. Gila bang ini mah ya. Berapa menit? 46 menit. Wow.